Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yang giliran siapa hari ini pimpin doa? Mas Nova, silakan. Yang lain ambil sikap duduk yang sempurna. Rapikan dulu yang kira-kira masih mau dirapikan. Duduk tegak. Sikap untuk berdoa bagaimana? Sudah bisa dimulai untuk berdoa? Sudah. Ya, Mas Nova. Mulai. Jaga kesehatan, pertahankan ya. Oke. Terus kemudian kemarin kita sudah menyanyikan lagu nasional apa? Ini lagu agar lebih semangat lagi anak-anak, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
kita biasanya selalu dari awal itu menetapkan kesepakatan kelas. Oke, kita sepakati dulu ya. Pertama apa yang harus kita sepakati? Apa jawaban? Berjalan. Tidak boleh berjalan saat pelajaran. Terus apa lagi? Mendengarkan dulu saat tangan. Oke, mendengarkan atau tidak memotong pembicaraan guru. Mas Wangsa? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Oke, sepakat ya? Oke, tambah fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, nah sudah fokus, sudah berarti harus siap untuk melihat, mendengar, dan mengingat. Harus fokus. Oke, hari ini Miss Rahma akan mengajak kalian untuk belajar tentang kedatangan bangsa Barat. Tetapi Miss Rahma sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan belajar mengetahui dari video yang akan Miss Rahma sampaikan. Dari video nanti diharapkan anak-anak dapat mengetahui sejarah bagaimana kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Terus nanti melalui diskusi juga nanti kalian diharapkan untuk bisa mengetahui faktor-faktor kedatangan bangsa Barat. Terus dengan diskusi juga siapa saja tuh bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Masih ingat tidak pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Apa kira-kira yang kemarin itu? Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Apa ini yang latar belakang ini? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Ada yang masih ingat? Latar belakang Kekayaan alam. Nah, karena Indonesia kaya akan alam. Terus apa lagi? Kenapa tuh bangsa Barat datang ke Indonesia? Selain kaya akan alam, tempatnya strategis, punya jalur perdagangan. Nah, siapa saja yang dikatakan bangsa Barat datang ke Indonesia? Portugis, Spanyol, Inggris, Tapi masih ingat ya? Nah, tujuan mereka itu mencari rempah-rempah. Coba bisa tanya, pernah lihat rempah-rempah? Apa saja? Kemiri, kapulaga. Pernah lihat semua itu? Oke, berarti masih ingat ya pembelajaran kita yang kemarin? Sekarang kalian siapkan buku kalian, Miss Rahma siapkan juga video yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kalian sambil menyiapkan buku pembelajarannya, Miss Rahma siapkan video yang hari ini kita akan saksikan bersama tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sudah siap? Bukunya disiapkan dulu sebelum kita melihat video. Nanti ini dijelaskan apa saja yang akan dilakukan bangsa Barat di Indonesia. Untuk apa toh bangsa Barat datang ke Indonesia itu tujuannya. Terus bangsa mana yang akan datang ke Indonesia? Oke? Segala aktivitas apapun silakan kalian tinggalkan. Cukup kalian apa tadi yang fokus tadi? Nah, nanti di dalam video ini akhir video Miss Rahma akan tanya apa yang kira-kira kalian dapatkan. Sudah siap? Oke, saksikan ya, kita fokus bermain dulu. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini.
Bentar ya. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kenapa fokus ke depan ya? Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet Fokus ya ini anak-anak. Kita lihat dan dengar. bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Yuk, fokus. Ketika keduanya berminat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun memiliki
mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Fokus ke depan. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Copernicus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudera pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong dari masyarakat Maluku. Kemudian Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan penghalang dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur
ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Oke, kalian sudah melihat video kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Apa yang kalian lihat tadi? Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, fokus ya. Apa yang kalian lihat tadi? Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Apa yang dilihat lagi dari video tadi? Kita dapat mengetahui teori Heliocentri. Apa lagi? 3D tadi dari siapa? Dari Belanda. coba urutnya, masih ingat nggak tadi? Siapa yang datang duluan ke Indonesia? Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Menggunakan apa mereka datang? Perahu. Kapal. Kapal siapa yang paling canggih tadi? Portugis. Dari video tadi, ada yang mau ditanyakan? Dong atau belum? Sudah jelas atau belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang video pembelajaran hari ini? Sudah cukup jelas ya, mereka datang untuk apa tadi? Tujuannya? Berdagang. 3D tadi apa tuh? Glory, prospect. Oke. Apa itu gol? Kekayaan. Terus? Kejayaan. Tujuan satu lagi apa? Tujuannya mereka datang? Mencari rempah-rempah. Tadi termasuk dari apa mencari rempah-rempah itu tadi? Apa lagi satu lagi? Ayo, ada 4 faktor loh tadi. Pengembangan Fintech. Oke, sudah dong ya? Sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Miss Rahma sudah membagi kalian ke kelompok. Masing-masing sudah bisa membagikan dalam kelompok. Ada kelompok auditori, terus kemudian ada kinestetik, terus kemudian ada visual. Nah, masing-masing siswa juga sudah menyediakan lembar kerja. Di sini juga sudah kita menyediakan ada kertas karton, ada Chromebook. Nah, ini nanti silahkan kalian baca dulu berdasarkan tugas dari masing-masing kelompok. Ada auditori. Kalian baca dulu. Nanti Miss Rahma datang ke kelompok kalian masing-masing. Ada kinestetik, terus kemudian ada visual. Ini kertasnya, namanya. Silahkan kalian buka. Sudah jelas ya tadi dari video yang ditayangkan tadi? Ini ada kelompok yang digunakan untuk kelompok auditori. Silahkan dibuka. Soalnya dibuka dulu ya, dibaca kami bersama. Kelompok auditori itu pertama disuruh apa ya? Nah, silakan buka YouTube dengan itu. Alamat yang sudah tertera ya. Dibuka dulu videonya. Kemudian apalagi disuruh apa itu? Oh, visual auditori. Ya, tuliskan hal-hal penting setelah menyaksikan video dari kelompok auditori untuk menuliskan hal-hal penting. Kemudian disuruh apa lagi? Nah, bisa kira-kira? Bisa. Oke. Nah, silahkan dirunut bersama apa yang mau digunakan nantinya. Harus dibalas apa. Terus kelompoknya kinestetik. Sudah jelas itu pertanyaannya? Oke, silahkan dibagi dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya visual. Sudah? Sudah mulai membenting ya? Sudah paham berarti ya? Sudah. Oke, silahkan kalian kerjakan dulu. Sama-sama beda masalahnya.
21. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor tersebut dari samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari adalah kapal-kapal. Sekitar abad ke-15 di Eropa, ada kapal sangat mahal. Ada kapal sangat mahal. Mereka sangat membutuhkan kapal untuk industri obat-obatan dan rumah sakit. Boleh dibukakan. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu pandangan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak anak jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari anak jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk bersenjata. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman dan sebagainya. Yang ketiga, Sudah dibagi perannya? Coba ya dibagi lagi penanganannya. Ya, sama. Kelompoknya Fidori sudah selesai. Ada lagi yang menyusul? Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Sudah selesai Fidori? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Dua kelompok sudah selesai. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Sudah dibagi ya? Sudah. Waiting for connection. Kalau sudah, tadi kelompok siapa dulu yang sudah selesai duluan? Auditori. Kelompoknya Ampidori. Sudah siap? Sudah. Oke, sudah siap. Biayanya sudah disiapkan? Sudah.
kita fokus lagi ya mendengarkan kelompok auditori untuk masuk ke depan. Ya. Kita mulai presentasi. Nanti setiap ada selesai presentasi, anak-anak ada waktu bertanya atau menanggapi dari presentasi teman-temannya. Oke. Kelompok auditori. Yuk perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum lanjut ke materi, kita akan menyanyikan dialog terlebih dahulu. Mana di mana kelompok paling kecil, kelompok paling kecil ada di auditori. Mana di mana kelompok paling pintar, kelompok paling pintar ada di auditori. Auditori oke, auditori oke, auditori pulang bawa prestasi. Auditori oke, auditori oke, auditori bulan bawa prestasi. Kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Datang Bangsa Barat ke Indonesia. Dari video yang kami lihat tadi, kelompok kami bisa membuat lagu dari video yang tadi, yang berjudul Kedatangan Bangsa Barat Datang ke Indonesia. Ayo kita belajar tentang bangsa Barat, datangnya mereka ada 4 faktor: kekayaan, keakraban, dan kejayaan, berikan perkembangan indah. Kekayaan, keakraban, dan kejayaan, berikan perkembangan indah. Dan kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu membacakan poin-poin dari lagu tersebut yang akan dibacakan oleh Denis. Ada 4 faktor dalam peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat yang pertama mendatangi Indonesia adalah Portugis dan dituntut oleh Spanyol dan dilanjut dengan Inggris dan Belanda. Ada 4 faktor, yaitu adanya keinginan mencari kekayaan, adanya keinginan mencari kejayaan, dan adanya keinginan menyebarkan agama gospel. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, dikembangkan teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesiu untuk pensenjataan, ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, persilakan. Ya, ada yang mau menanggapi atau mau bertanya dari kelompoknya auditori? Ya, Mas Wongsa mau tanya, apa yang melatar belakangi bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia? Apa? Keindahan alam dari bangsa Indonesia. Ada lagi, apa lagi faktor latar belakangnya? Kekayaan alam, kekayaannya. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau memberikan tanggapan kelompok auditori? Ya, Mbak Zarga. Jajannya sangat bagus dan tidak membuat ngantuk. Oke, ya bagus, tidak bikin ngantuk. Oke, ada lagi yang Lagunya sangat bagus. lagunya bagus. Kita juga dapat belajar dari lagu. Oke, ada yang mau menanggapi lagi atau bertanya? Sudah? Oke, dari silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana belajar dari lagu? Kita dapat belajar dari lagu tentang kedatangan bangsa Barat. Bisa dicontoh saja. Ya, kelompok berikutnya tadi yang kedua kelompoknya
perhatian ke depan ya, fokus sambil dengar mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami akan menyanyikan jadwal. Kelompok visual tingkat kamu, kelompok visual kebanggaanku. Ku yakin kelompok visual pasti bisa. Dan kami akan presentasikan tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Dari video materi yang sudah kami pelajari, aku akan mempresentasikan yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pertama-tama, bangsa barat yang datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh Spanyol. Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 dan mendarat di Tidore. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Bangsa Inggris dan Belanda mendarat di Indonesia pada tahun 1596 dan mendarat di Labuan Baten. Dan yang ini akan diterangkan oleh teman saya. Dari kedatangan 4 bangsa yaitu mencari 4 bangsa, yaitu adalah 1. Adanya keinginan mencari kekayaan gold dengan cara mencari rempah-rempah di Indonesia untuk kekayaan. 2. Adanya keinginan mencari kejayaan golfing dengan cara bangsa Eropa menjelajahi dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. 3. Adanya keinginan menyebar agama gospel. Bangsa Eropa datang ke Indonesia tidak cuma ingin mencari kekayaan, namun juga untuk menyebar agama. 4. Ilmu pengetahuan alam sosial atau iptek. Bangsa Eropa di Indonesia menciptakan 3 faktor teknologi, yaitu kapal, persenjataan, dan kompas untuk petunjuk arah. Sekian dari kelompok kami apabila ada pertanyaan silakan. Yuk, ada yang mau bertanya dari kelompok visual? Mas Arfi, silakan. Kenapa bangsa barat datang ke Indonesia? Karena Indonesia adalah wilayah yang strategis dan mempunyai jalur perdagangan. Oke. Mas Arfi? Yuk, Yuk, yang tanya. Ya, Kelompok visual menjelaskannya sangat jelas dan bagus. sangat jelas dan sangat bagus. Ada lagi yuk. Kenapa tidak pakai cerdas? Karena tidak ada jalur darat di masa apa? Kenapa kalau tidak ada jalur darat? Yang bisa menjawab. Pada saat itu tidak ditemukannya Jalur darat. yang ada hanya menggunakan. Oke, ada mau lagi yang bertanya? Mas Faris mau bertanya? Ya. Kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia? Karena ingin mencari rempah-rempah. Ingin mencari rempah-rempah. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, siapa? Siapa yang mendirikan VOC di Indonesia? Bentengnya terus siapa itu? Yang mendirikan VOC di Indonesia adalah Belanda. Oke, kita cukup dulu ya kelompok ini. Bagus. Yuk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana presentasinya? Bagus? Bagus. Baca dari gambar yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok kinestetik. Sudah siap? Sudah siap? Ya, silakan ke depan. Ada pakaian gue, ada yang pakai topi, ada yang patungan. Kita saksikan penampilan dari kelompoknya kinestetik. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kelompok kinestetik? Ada yang sudah pakai gue, ada yang pakai gaji. Sudah bisa dimulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan bahwa bangsa Barat datang ke Indonesia. Sebelum itu, kelompok kami mempunyai yel-yel. Hei kawan, lihat ke arah sini. Kelompok kinestetik, kelompok yang terbaik. Hari ini kelompok kami akan menampilkan drama kecil yang berjudul Pertemuan di Pesisir. Saksikan ya. Tokoh Faris sebagai Raden Wijaya, seorang pemimpin desa di pesisir. 2. Wildan sebagai kapten beliau, pemimpin rombongan pelaut dari barat. 3. Nova sebagai Nyai Siti, penduduk desa yang bijaksana. 4. Daves sebagai Paman Joko, pedagang lokal. 5. Aura dan Zaki sebagai pedagang lokal. Adegan 1. Pesisir pantai. Suasana menceritakan pemandangan pantai. Raden Wijaya dan Paman Joko berdiri mengamati kapal besar yang mendekat. Lihat, Paman Joko, kapal besar itu datang lagi. Apakah mereka akan membawa masalah bagi kita? Kita harus tetap sadar Raden, tapi mungkin mereka datang untuk bercakap. Adegan 2. Pertemuan di desa. Kapal sudah berlabuh dan Kapten William serta beberapa anak buahnya mendekati desa. Nyai Siti menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang di desa kami, Tuan. Apakah bisa membantu? Terima kasih atas sambutannya. Kami datang dengan niat baik untuk bercakap dan berkenalan dengan ibu semua. Adegan 3. Diskusi di balai desa. Raden Wijaya, Kapten William, Nyai Siti, dan Paman Joko berkumpul di balai desa. Kami senang mendengar niat kalian, Kapten, namun kami khawatir tentang maksud yang tersembunyi. Kami tahu bahwa Anda akan menjalin persahabatan dan ketegaran dagang yang tadi membutuhkan. Mungkin kita bisa memulai dengan menjaga hasil bumi kami dengan barang-barang dari kapal kalian. Kita itu bisa menjadi awal apa yang tentang laut. Adegan 4. Penutupan. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan dagang. Kedua pihak saling berjabat tangan dengan penuh harapan. Semoga kerjasama ini membawa kebaikan bagi semua pihak. Kami berharap kemudian sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nyai Siti, Paman Joko, dan Raden Wijaya mengantar Kapten William kembali ke kapalnya dengan senyum penuh harapan. Kesimpulannya dari drama yang kelompok kami bawakan tadi bahwa bangsa Barat datang ke Indonesia. Ada 4 faktor, yaitu kekayaan, kejayaan, agama, dan perkembangan iptek. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya atau saran dan kritiknya, dipersilakan. Ayo, ada yang mau bertanya dan saran ya. Mas Lamsa dulu. Dramanya sangat bagus dan tidak bikin ngantuk. Bagus dan tidak bikin ngantuk. Oke. Ada lagi yang punya saran, pertanyaan? Atau masukan? Ayo, Mas Adi jadi? Ya.
Ceramahnya sangat jelas dan sangat bagus. Oke, sangat bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok kinestetik. Sudah, tidak ada? Oke, kita pilih kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Susah atau mudah? Untuk belajar kelompoknya, bagaimana? Ada kesulitan? Menyenangkan bukan? Tadi kita dari kelompoknya Victory bisa tahu tentang bagaimana membuat lagu untuk materi kedatangan bangsa Barat. Untuk kelompoknya visual dari presentasi, tunjukan gambar. Tadi dari kelompoknya visual itu belajar tentang bangsa mana saja yang datang ke Indonesia dengan gambar dan presentasinya. Nah, kelompok yang kinestetik kita belajar menggunakan apa tadi? Drama. Jelas ya? Bagaimana perasaan kalian? Kenapa? Senang. Belajar dengan senang. Senangnya karena kenapa? Senang. Tahu bangsa Barat ke Indonesia. Tahu bangsa Barat datang ke Indonesia. Bisa bermain peran dengan kelompok. Bisa bermain peran dengan kelompok. Bisa mempresentasikan kedatangan. Bisa presentasi dengan adanya kedatangan bangsa Barat. Ada lagi bisa membuat lagu. Berarti senang ya? Paham ya dengan materi ini? Oke, bisa mau punya satu lagu kita bernyanyi. Pernah dengar lagunya nenek moyangku? Kita nyanyi bersama-sama ya. Ada yang pernah dengar lagunya? Bluetooth connected. Yuk sambil berdiri sambil gerak. Boleh sambil gerak ya, biar lemas. Yuk. Nenek moyangku seorang pelaut. Sebelumnya kalian bereskan dulu tempat duduk kalian, yang dimasukkan
Silahkan bagian soal berdasarkan kelompok. Kelompoknya masih ya, nanti ada yang pakai kelompok. Bereskan dulu posisi dan tempat yang nyaman. Yang kerjakan evaluasi, bajunya boleh dilepas, bajunya dilepas. Ini evaluasi kita membagikan untuk mengecek bagaimana pemahaman kalian materi kita hari ini. Iya. Nanti ada gambar potongan gambar kalian kerjakan. Sudah belum? Ayo. Dilepas, kerjakan evaluasinya. Tadi video yang sudah kita hasilkan. Silahkan juga untuk mengerjakan gambar evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk mengecek sampai mana pengetahuan kalian dari materi hari ini. Ya, tulis pakai pulpen, tulis nama identitasnya kalian isi dulu ya. Nama, identitasnya kalian isi dulu. Identitasnya kalian isi dulu, terus kemudian nama, nomor. Sampai mana kalian tahu tentang benar salah. Oke. Tidak usah sampai mana pengetahuan kalian ini. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sampai mana kalian tahu. Bangsa Eropa yang telah melakukan penjelajahan dan sejarah Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Nama mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Bilbao pada tahun 1521. Kemudian disusul bangsa Inggris dan Belanda. Kapal Belanda pertama kali di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Fakta-fakta belajar Samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang banyak kali terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, negara rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sangat pas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan kemasan. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak cara negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang menguasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan
menggunakan Ini identitasnya jangan lupa diisi dulu. Identitas jangan lupa diisi. Identitas jangan lupa ilmu diisi. pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkan pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Yang kedua, ditemukannya residu senjata. Senjata dapat digunakan untuk pelayanan dari ancaman nasional dan Jawabnya. yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah ketika para penjelajah dalam bergantung pada kebiasaan alam. Yang datang pertama kali masuk ke daerah Mayo. Diambil dibagi jaminannya sendiri informasinya. Coba. Nah, tadi nama bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia masih ada liburan dulu ya. Nah, mana tadi? Sudah tadi boleh sebenarnya putar-putar lagi. Ingat, dengar, lihat, ya. Yang pertama tadi yang mana? Peristiwa kedatangan bangsa pada Filipina. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dari wilayah Indonesia dimulai bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul bangsa Inggris dan Yang Belanda. BS siapa? Harap Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor awal penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-16 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sama emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan rumah sakit. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu pandangan bahwa apabila suatu negara dalam kejayaan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tahap kejayaan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus.
Waiting for connection. Pembuatan kapal yang dapat digunakan mengaruh sisa budaya yang luas. Yang kedua, ditemukannya resiko untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi kelayakan daya dapat berselang dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai perkiraan kapal dan dapat menentukan perubahan kebiasaan alam. Kelompok Islam berbentangan Paham ya, kelompok. Ini tadi kemana ini? Ini sama. Iya. Kelompoknya belum selesai. Silakan dulu tempat duduknya. Kita sudah melakukan evaluasi. Ini sampai tinggal menilai dan dulu hasilnya bagaimana.
kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oke, pertemuan kita hari ini cukup. Silahkan yang memimpin doa. Mas Nova, silahkan ditutup dengan doa. Sudah siap? Ambil sikap berdoa bagaimana? Doanya siap? Kita berdoa. Sudah siap? Mulai. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jalan.